sebagai perempuan, dan hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu, pertama, dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga, meminimalisir konflik mungkin terjadi di depan rumah tangga, sehingga dengan potensi-potensi tetap bisa memberikan kebaikan, perlindungan, kemuliaan lain dalam rumah tangga, kan pada samara lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslim untuk menikah tangga, hubungan secara formal, dan apalagi itu sangat dilarang dengan dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuan, laki-lakinya non-muslim dari ahli kitab itu dilarang, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik, bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab. Tidak sebaliknya. Jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu. Tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan, apa kaitan dengan nikah beda agama? Di era kenabian Nabi Muhammad SAW sudah jelas ada tuntunan dan diberikan pencerahan secara psikologis, ya, secara juga pendekatan sosial. Tentu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui hanya karena faktor tertentu belum bisa menerima, itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicerahkan. Jika memang bukti-bukti yang tampak itu bisa hadir dalam jiwanya, diyakini, diketahui, dan mengalahkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin hadir karena faktor-faktor tertentu lainnya, mungkin karena perasaan dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan orang yang menolak sama sekali, tidak mau tahu, dan membutuhkan penguat-penguat lain, hal-hal yang bukan hanya informatif, tapi yang bersifat meyakinkan dan mengalahkan logika-logika yang mungkin telah terbangun serta terakumulasi jauh sebelumnya. Maka dari itu, Al-Quran memberikan sifat bijak. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan, khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk